Disclaimer, cerita dalam video ini hanyalah fiktif belaka. Semua kejadian, karakter, dan tempat dalam video ini tidak ada kaitannya dengan kejadian nyata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita menarik lainnya. Semoga yang like dan subscribe lancar rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Langit malam di perbatasan begitu kelam, hanya diterangi sinar bulan yang redup di balik pepohonan tinggi. Suara jangkrik berpadu dengan desir angin yang menerobos dedaunan, menciptakan simfoni alam yang menenangkan sekaligus menyeramkan. Namun bagi Sersan Mayor Arjuna dan timnya, ini bukanlah malam biasa. Mereka sedang menjalankan misi yang bisa menentukan nasib banyak orang. Lapor, kita sudah memasuki zona operasi, bisik Letnan Muda Dimas melalui radio komunikasi di telinga Sersan Arjuna. Arjuna mengangguk pelan, matanya tajam mengamati sekeliling. Timnya terdiri dari 10 prajurit terbaik yang terlatih dalam perang gerilya dan pertempuran di medan berat. Mereka dikirim untuk menyelidiki aktivitas mencurigakan di pedalaman hutan perbatasan, di mana kelompok bersenjata yang tak dikenal dikabarkan berkeliaran. Informasi yang mereka terima samar-samar. Sebagian menyebut mereka hanya sekelompok bandit yang mencari keuntungan dari perdagangan gelap, sementara rumor lain mengatakan mereka adalah pasukan bayangan yang memiliki agenda lebih besar. Yang pasti, mereka telah menyerang beberapa pos terdepan dan membantai warga sipil tanpa ampun. Jaga formasi, jangan ada suara berlebihan, bisik Arjuna kepada timnya. Mereka bergerak menyusuri jalan setapak yang hampir tertutup oleh semak-semak liar. Pohon-pohon besar berdiri seperti raksasa penjaga, membuat langit nyaris tak terlihat. Setiap langkah harus dihitung dengan hati-hati. Setelah beberapa jam berjalan, mereka tiba di sebuah area terbuka kecil di tengah hutan. Tanah di bawah mereka terasa lebih lunak, dan udara di sekitar terasa lebih dingin. Kita istirahat di sini sebentar. Bergantian jaga, perintah Arjuna. Mereka mengambil posisi masing-masing. Beberapa prajurit berjongkok di balik pohon, sementara yang lain berusaha mengamati area sekitar dengan teropong malam. Letnan Muda Dimas mengambil peta dan GPS militer, memastikan posisi mereka. Sersan, kita hampir sampai di titik koordinat yang diberikan Intel. Sekitar 2 km lagi ke arah utara, bisik Dimas. Arjuna mengangguk, tetapi sebelum dia bisa berkata apa-apa, salah satu prajurit, Pratujaka, tiba-tiba berbisik dengan nada serius. Ada yang aneh di sini. Semua mata tertuju padanya. Apa maksudmu? Tanya Arjuna. Jaka menunjuk ke tanah. Dengan cahaya redup dari senter militer, terlihat bekas jejak kaki yang masih baru. Jejak ini tidak lebih dari beberapa jam yang lalu, kata Jaka, suaranya sedikit gemetar. Arjuna berjongkok dan mengamati jejak tersebut. Ada banyak jejak kaki, tidak beraturan, seperti orang-orang yang bergerak dengan tergesa-gesa. Ada juga bercak darah kering di beberapa tempat. Siaga 1, bisik Arjuna tegas. Mereka segera memasang formasi bertahan, senjata terangkat siap menembak. Hutan yang tadinya terasa sunyi, kini seolah bernafas di tengkuk mereka. Tanpa mereka sadari, kegelapan mulai bergerak, mengintai mereka dari kejauhan. Udara di dalam hutan semakin dingin. Embun mulai turun, membuat dedaunan basah dan tanah menjadi licin. Sersan Mayor Arjuna merapatkan genggamannya pada senjata SS-2V5 di tangannya. Matanya tak lepas dari jejak kaki yang baru mereka temukan. Jejak ini banyak, lebih dari 10 orang, bisik Pratujaka. Arjuna berjongkok, mengamati lebih dekat. Jejak itu terlihat dalam, menandakan para pemiliknya membawa beban berat. Mungkin ransel penuh perlengkapan, atau bahkan senjata berat. Ada bercak darah di sini, tambah Serda Haris, menunjuk tanah yang lembab. Arjuna menyipitkan matanya. Bercak darah itu masih segar. Artinya, kejadian ini belum lama terjadi. Ini bukan dari binatang, ujar Haris. Ini darah manusia. Suasana di antara tim semakin tegang. Mereka telah dilatih menghadapi berbagai situasi berbahaya, tetapi ada sesuatu tentang hutan ini yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Kita lanjutkan pergerakan. Hati-hati, jangan ada suara berlebihan, perintah Arjuna. Mereka bergerak dalam formasi tempur, senjata siap di tangan. Dedaunan yang basah membuat langkah mereka lebih sunyi, tetapi setiap ranting yang terinjak tetap bisa menjadi alarm bagi siapapun yang mengintai mereka. Setelah sekitar 500 meter berjalan, mereka menemukan sesuatu yang membuat mereka terdiam sejenak. Sebuah perkemahan, atau lebih tepatnya, bekas perkemahan. Tenda-tenda lusuh terbakar sebagian,
seperti telah dihantam oleh serangan mendadak. Beberapa peti amunisi berserakan, beberapa terbuka dengan isinya yang hilang. Yang lebih mengerikan adalah tubuh-tubuh yang tergeletak tak bernyawa. Ada 5 jasad yang terlihat jelas. Semua mengenakan pakaian loreng yang bukan milik TNI. Mereka bukan warga sipil. Mereka adalah kelompok bersenjata yang sedang mereka cari. Tetapi siapa yang membantai mereka? Letnan Muda Dimas berjongkok di samping salah satu mayat. Lehernya tersayat dengan luka bersih. Mata mayat itu masih terbuka, tatapannya kosong menatap langit. Ini bukan akibat pertempuran biasa, ujar Dimas. Kalau ini baku tembak, seharusnya ada lebih banyak selongsong peluru di tanah. Tapi di sini bersih. Arjuna mengangguk. Mereka diserang dengan cepat, mungkin menggunakan senjata tajam atau serangan diam-diam. Lalu siapa yang melakukannya? Tanya Kopral Bima. Belum sempat ada yang menjawab, suara samar terdengar dari dalam semak-semak di sisi lain perkemahan. Semua prajurit langsung merunduk dan mengangkat senjata. Gerakan di arah jam 2, bisik Pratujaka, menunjuk ke arah semak yang bergoyang perlahan. Arjuna memberi isyarat. Dimas dan 2 prajurit lainnya merayap mendekat, sementara yang lain tetap dalam posisi bertahan. Jantung mereka berdegup kencang. Dimas mendekati semak itu, senapan siap ditembakkan. Dengan satu gerakan cepat, dia menyibak dedaunan lebat. Apa yang dia temukan membuatnya terkejut. Seorang pria tergeletak di balik semak-semak, tubuhnya berlumuran darah. Namun dia masih hidup, matanya terbuka, penuh ketakutan. Bibirnya gemetar, berusaha mengatakan sesuatu. Arjuna dan yang lainnya segera mendekat. Dimas berusaha menopang tubuh pria itu agar tetap sadar. Siapa yang melakukan ini? Tanya Arjuna dengan nada tegas. Pria itu mencoba berbicara, tetapi suaranya nyaris tak terdengar. Ia hanya bisa mengeluarkan satu kata sebelum nafasnya habis. Bayangan. Setelah itu, tubuhnya lemas. Ia sudah tiada. Tim TNI saling berpandangan. Bayangan. Apakah maksudnya kelompok bersenjata lain? Atau sesuatu yang lebih berbahaya? Satu hal yang pasti, mereka tidak sendirian di dalam hutan ini. Dan apapun yang ada di sana, sedang mengintai mereka dalam gelap. Udara malam semakin mencekam. Setelah menemukan jasad-jasad misterius dan mendengar kata terakhir dari pria yang sekarat, bayangan, Sersan Mayor Arjuna tahu bahwa mereka berada di wilayah yang jauh lebih berbahaya dari yang mereka perkirakan. Siaga penuh, perintahnya pelan namun tegas. Timnya, yang terdiri dari 9 orang yang tersisa, segera membentuk perimeter pertahanan di sekitar perkemahan yang hancur. Mata mereka terus mengawasi setiap sudut hutan, berusaha menangkap gerakan sekecil apapun. Letnan Muda Dimas memeriksa radio komunikasi mereka, mencoba menghubungi pos komando di perbatasan. Komando, di sini tim Raja Wali. Kami menemukan perkemahan musuh yang telah dihancurkan. Korban jiwa di lokasi. Dugaan serangan dari pihak lain yang belum teridentifikasi. Mohon instruksi. Hening. Dimas mengulang pesan itu, kali ini sedikit lebih keras. Masih tidak ada jawaban. Jaringan komunikasi rusak. Tanya Pratujaka. Nada suaranya mulai menunjukkan kekhawatiran. Dimas menggeleng. Masih ada sinyal, tapi sepertinya ada gangguan. Arjuna menghela napas. Oke, kita tetap lanjut. Kita tidak bisa berdiam di sini terlalu lama. Semua bersiap bergerak. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, sesuatu terjadi. Kreaek, suara ranting patah bergema di kejauhan. Arjuna memberi isyarat dengan tangannya. Semua prajurit segera mengambil posisi siaga, menempel di balik batang pohon besar dan semak-semak. Lalu, keheningan yang aneh menyelimuti mereka. Suara jangkrik dan burung hutan yang tadi terdengar, tiba-tiba menghilang. Udara terasa berat, lalu terdengar sesuatu yang lebih mengerikan. Suara napas berat, bukan satu, tapi beberapa. Arjuna menyipitkan matanya, mencoba menembus kegelapan hutan. Namun, tidak ada yang terlihat jelas. Tiba-tiba, dor! Sebuah tembakan meledak dari arah kanan. Serda Haris, yang berjaga di belakang formasi, langsung jatuh tersungkur. Sial, tembakan dari kanan, teriak Kopral Bima. Mereka segera merapat, membentuk pertahanan. Tembakan balasan dilepaskan ke arah sumber suara, tetapi tidak ada tanda-tanda musuh. Arjuna bergerak cepat menuju Haris yang terjatuh. Dadanya berdebar saat melihat temannya itu mengerang kesakitan, darah merembes di bahunya. Bertahan, Haris, kita akan keluarkanmu dari sini, kata Arjuna sambil menekan luka Haris dengan perban darurat. Namun,
Sebelum mereka bisa melakukan lebih banyak, suara gedebuk terdengar dari arah lain. Dimas berbalik cepat, dan matanya membelalak. Pratu Jaka sudah tidak ada di tempatnya. Jaka hilang, teriaknya. Semuanya waspada, mereka menyerang kita dari berbagai sisi. Arjuna berteriak. Seketika, suara peluru mulai berdatangan dari arah yang tidak terlihat. Namun, yang paling mengerikan bukanlah tembakan itu, melainkan gerakan musuh yang hampir tak terdengar. Mereka bukan pasukan biasa, mereka seperti bayangan, bergerak dengan kecepatan yang sulit dilihat oleh mata. Kontak dekat, Kopral Bima berteriak, menembakkan pelurunya ke arah semak-semak. Sebuah bayangan hitam berkelebat di antara pepohonan. Arjuna menahan napas. Dia melihat sesuatu, sosok bersenjata, mengenakan seragam hitam dengan wajah tertutup balaklava, bergerak seperti hantu. Ini bukan kelompok pemberontak biasa. Dan mereka sudah siap membantai tim Raja Wali. Peluru beterbangan di tengah kegelapan. Tim Raja Wali terdesak, berusaha bertahan di tengah hujan tembakan yang datang dari segala arah. Sersan Mayor Arjuna merapat ke balik pohon besar, matanya tajam menatap ke dalam pekatnya hutan. Jaga posisi, jangan panik, teriaknya. Namun, perasaan panik mulai merayap. Musuh mereka bukan kelompok bersenjata biasa. Mereka seperti bayangan, bergerak cepat dan nyaris tak bersuara. Bahkan dengan kemampuan tempur tingkat tinggi, tim Raja Wali kesulitan mengidentifikasi posisi lawan. Serda Haris yang terluka berusaha tetap bertahan meski darah terus merembes dari bahunya. Kopral Bima berjongkok di sampingnya, memasang perban darurat dengan tangan yang gemetar. Sersan, kita tak bisa terus bertahan di sini. Mereka mengelilingi kita, seru Dimas sambil membalas tembakan ke arah bayangan yang bergerak di antara pepohonan. Arjuna tahu Dimas benar, bertahan di tempat terbuka seperti ini hanya akan mengubah mereka menjadi target empuk. Kita mundur ke arah bukit, cari posisi lebih tinggi, perintah Arjuna. Satu persatu, mereka mulai bergerak mundur sambil tetap memberikan tembakan perlindungan. Tetapi musuh mereka seolah bisa membaca gerakan mereka, terus mendesak dari berbagai sisi. Tiba-tiba, sebuah granat meledak tidak jauh dari posisi mereka. Tanah dan serpihan kayu beterbangan ke udara. Salah satu prajurit, Pratu Rian, terlempar ke belakang akibat ledakan itu. Rian jatuh. Kopral Bima berteriak. Tanpa berpikir panjang, Arjuna dan Dimas berlari ke arah Rian yang tergeletak dengan luka di kakinya. Wajahnya pucat, namun ia masih sadar. Saya bisa jalan, Sersan, jangan tinggalkan saya, desisnya. Kami tak akan meninggalkan siapapun, jawab Arjuna tegas. Ia menarik tangan Rian, membantunya berdiri meskipun terlatih. Tapi musuh mereka tidak memberi waktu untuk bernafas. Dari balik pepohonan, satu sosok muncul dengan cepat, senapan terangkat siap menembak. Dor, sebuah tembakan mendahuluinya. Musuh itu terhuyung dan jatuh ke tanah, peluru bersarang di dadanya. Dimas yang menembak, terus bergerak, teriaknya. Mereka akhirnya mencapai lereng bukit yang cukup tinggi, memberikan mereka keuntungan posisi. Namun, saat mereka menoleh ke bawah, sesuatu membuat darah mereka berdesir. Di bawah sana, puluhan bayangan hitam berdiri diam, mengawasi mereka dari kejauhan. Mereka tidak langsung menyerang, mereka hanya berdiri di sana, seperti mengintimidasi, menunggu waktu yang tepat. Kita menghadapi pasukan terlatih, gumam Arjuna. Bukan pemberontak biasa. Dimas mengangguk, wajahnya penuh ketegangan. Lalu siapa mereka? Tak ada yang menjawab. Satu hal yang pasti, pertempuran belum selesai. Mereka masih dikepung, dan musuh masih menunggu saat yang tepat untuk membunuh mereka semua. Tim Raja Wali berjongkok di lereng bukit, napas mereka memburu setelah pertempuran sengit yang baru saja mereka lalui. Di bawah sana, puluhan sosok hitam masih berdiri diam, seperti menunggu sesuatu. Hanya suara dedaunan yang bergoyang diterpa angin malam yang terdengar, tapi ketegangan terasa begitu pekat. Arjuna menatap ke arah musuh dengan rahang mengeras. Mereka bisa membunuh kita sejak tadi kalau mau, tapi mereka menunggu. Kenapa? Dimas mengatur napasnya sambil menyeka keringat di dahinya. Mungkin mereka ingin kita kehabisan tenaga dulu. Kita harus keluar dari sini sebelum itu terjadi, sahut Kopral Bima. Arjuna mengangguk. Haris, bagaimana lukamu? Serda Haris menahan erangan kesakitan. Masih bisa jalan, Sersan. Tapi kalau harus lari, saya nggak yakin. Kita nggak akan tinggalkan siapapun, kata Arjuna tegas. Kita bergerak ke arah utara,
cari jalur keluar dari hutan ini. Dimas, periksa peta. Dimas dengan cepat membuka peta digital di GPS militer. Ada sungai sekitar 2 km dari sini. Kalau kita bisa mencapainya, kita bisa gunakan aliran air untuk menyamarkan jejak. Arjuna berpikir sejenak. Itu ide bagus, tetapi ada satu masalah, mereka harus menyeberangi area terbuka untuk sampai ke sana. Dan dengan musuh yang mengintai di sekitar, itu bisa jadi bunuh diri. Namun, tidak ada pilihan lain. Oke, kita bergerak, kata Arjuna. Bayangan yang menghilang, mereka mulai turun dari lereng bukit, bergerak perlahan agar tidak menarik perhatian. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Keringat mengalir di pelipis mereka, bukan karena panas, tetapi karena tekanan psikologis dari musuh yang tak terlihat. Saat mereka mencapai bagian dasar bukit, Arjuna mengintip ke celah pepohonan, mengamati musuh yang tadi berdiri di sana. Kosong, mereka menghilang. Seketika, bulu kuduk Arjuna berdiri. Mereka kemana? Bisik Dimas dengan nada ngeri. Tak ada yang bisa menjawab. Hilangnya musuh secara tiba-tiba ini justru lebih mengerikan dibandingkan jika mereka masih ada di sana. Mereka mungkin sedang mengatur strategi lain. Ayo cepat, kata Arjuna. Mereka bergerak lebih cepat, menembus semak-semak dan melangkahi akar-akar besar yang menjulur seperti tangan hantu. Langkah mereka teratur, tetapi ketegangan terus menguasai. Beberapa menit berlalu, dan akhirnya suara gemuruh air terdengar. Sungainya dekat, ujar Praturian. Nada suaranya sedikit lega. Namun, saat mereka hampir mencapai tepi sungai, sesuatu membuat mereka berhenti. Di sana, di tengah aliran sungai yang deras, sesosok mayat mengambang. Arjuna memperhatikan dengan saksama. Itu bukan mayat biasa. Mayat itu adalah Pratujaka, rekan mereka yang hilang. Namun, yang lebih mengerikan bukanlah jasadnya. Di dadanya, ada simbol yang terukir dengan pisau, sebuah mata terbuka dengan garis melingkar di sekelilingnya. Simbol itu bukan sesuatu yang mereka kenal. Tapi yang jelas, ini adalah pesan. Seseorang sedang bermain dengan mereka. Dimas mengepalkan tangan. Sersan, ini bukan sekadar kelompok bersenjata biasa. Arjuna menatap dalam-dalam ke mayat Jaka yang terbawa arus. Saya tahu, katanya pelan. Tapi siapa mereka? Bisik Kopral Bima, suaranya penuh ketakutan. Tak ada yang menjawab. Tapi satu hal pasti, ini bukan lagi misi biasa. Mereka telah masuk ke dalam permainan yang lebih besar, dan musuh mereka bukan sembarang orang. Mereka baru saja membuka pintu ke sesuatu yang lebih gelap. Dan mereka mungkin tidak akan keluar hidup-hidup. Aliran sungai deras membawa jasad Pratujaka menjauh, tetapi simbol aneh di dadanya terus terbayang di benak Arjuna. Itu bukan sekadar pembunuhan, ini adalah pesan. Tapi pesan dari siapa? Dan apa artinya? Di sekeliling mereka, hutan tetap sunyi. Terlalu sunyi. Musuh yang tadi mengepung mereka lenyap begitu saja, seolah-olah menghilang ke dalam bayangan. Kita harus bergerak, kata Arjuna akhirnya. Gunakan sungai untuk menyamarkan jejak. Kita tidak tahu apakah mereka masih mengintai. Dimas dan Bima membantu Serda Haris yang masih terluka untuk masuk ke dalam air. Arusnya kuat, tapi mereka berpegangan erat satu sama lain. Selama 15 menit mereka mengikuti arus, menahan dingin yang menggigit. Saat akhirnya mereka menemukan tepian yang aman, mereka naik ke darat, menggigil dan kelelahan. Dimas membuka GPS militer. Kalau kita terus ke arah timur, kita bisa mencapai desa kecil. Di sana kita bisa mencari bantuan. Arjuna mengangguk, tapi kita tidak tahu apakah desa itu aman. Kita harus tetap waspada. Mereka melanjutkan perjalanan dengan hati-hati, merayap di antara pepohonan. Namun, saat mereka semakin mendekati desa, sesuatu yang mencurigakan terjadi. Desa tanpa kehidupan. Ketika mereka keluar dari hutan dan tiba di tepi desa, suasana yang mereka temui membuat mereka terdiam. Desa itu kosong. Tidak ada suara ayam berkokok. Tidak ada suara anak-anak bermain. Rumah-rumah berdiri tegak, tetapi pintu dan jendelanya terbuka lebar, seperti ditinggalkan dalam keadaan tergesa-gesa. Dimas menelan ludah. Apa yang terjadi di sini? Arjuna mengangkat tangan, memberi isyarat agar tim tetap dalam formasi tempur. Mereka menyebar, menyisir jalanan desa dengan senjata siap tembak. Di dalam salah satu rumah, mereka menemukan tanda-tanda kehidupan yang mendadak terputus. Piring masih tersisa di meja makan, pakaian tergantung, bahkan ada secangkir teh yang isinya sudah basi.
Mereka seperti orang-orang yang menghilang begitu saja. Namun, ada satu hal yang membuat bulu kuduk mereka meremang. Di salah satu dinding rumah, mereka menemukan simbol mata terbuka dengan garis melingkar, sama seperti yang terukir di dada Jaka. Kopral Bima mengusap wajahnya dengan gugup. Ini bukan kebetulan. Dimas mengangguk. Ada sesuatu yang lebih besar terjadi di sini. Arjuna menatap simbol itu dengan tatapan tajam. Mereka berada dalam permainan yang jauh lebih rumit daripada sekadar pertempuran dengan kelompok bersenjata biasa. Siapkan komunikasi, kata Arjuna akhirnya. Kita harus melaporkan ini ke komando. Dimas segera mengaktifkan radio, mencari frekuensi yang bisa terhubung dengan markas. Namun, saat ia hendak berbicara, suara lain muncul di saluran itu. Sebuah suara berat, dingin, dan penuh ancaman. Kalian sudah masuk terlalu dalam. Tim Raja Wali terdiam. Dimas menekan tombol radio. Siapa ini? Kalian tidak akan keluar dari sini hidup-hidup. Kemudian, suara itu terputus, disusul oleh suara statis panjang. Seluruh tim saling berpandangan. Mereka baru saja mendapat jawaban. Musuh mereka bukan hanya kelompok bersenjata. Mereka sedang menghadapi kekuatan yang lebih gelap, sebuah konspirasi yang lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Dan mereka baru saja menjadi bagian dari permainan yang mematikan. Suara di radio tadi masih terngiang di kepala mereka. Kalian tidak akan keluar dari sini hidup-hidup. Arjuna mengepalkan tangan, rahangnya mengeras. Kita harus keluar dari desa ini. Sekarang, tim Raja Wali segera bergerak dalam formasi tempur, meninggalkan rumah dengan simbol mata aneh itu. Jalanan desa masih sepi, tak ada tanda-tanda kehidupan. Hanya suara angin yang berhembus pelan, mengayun-ayunkan pintu dan jendela rumah yang terbuka. Mereka menuju ke tepi desa, di mana ada jalan setapak yang kembali masuk ke dalam hutan. Tapi sebelum mereka bisa keluar, boom, sebuah ledakan mengguncang tanah di belakang mereka. Tanah beterbangan, serpihan kayu dan batu menghujani mereka. Arjuna dan timnya segera berlindung di balik puing-puing rumah yang roboh. Kita disergap, teriak Dimas. Dari kejauhan, sosok-sosok hitam muncul di antara rumah-rumah desa. Mereka tidak langsung menyerang, hanya berdiri di bayangan, mengawasi. Arjuna mengambil teropong taktisnya dan memperhatikan lebih dekat. Ada yang berbeda dengan mereka. Mereka mengenakan seragam hitam tanpa tanda pengenal. Helm dan balaklava mereka menutupi wajah. Senjata yang mereka bawa bukan senjata rakitan biasa, tetapi model standar militer modern. Ini bukan pemberontak, bisik Arjuna. Mereka pasukan khusus. Kopral Bima menatapnya dengan mata membelalak. Pasukan khusus, maksudnya dari negara lain. Saya tidak tahu, jawab Arjuna. Tapi mereka bukan orang sembarangan. Tiba-tiba, suara statis kembali terdengar di radio mereka. Kemudian, suara itu kembali berbicara. Kalian masih bisa memilih. Letakkan senjata kalian, dan kami akan membiarkan kalian hidup. Arjuna mengangkat radio. Siapa kalian? Apa yang kalian inginkan? Tak ada jawaban. Sebaliknya, para pria berseragam hitam itu mulai maju. Perlahan, teratur, seperti pemburu yang yakin mangsanya sudah terpojok. Arjuna menarik napas dalam. Mereka tidak bisa bertarung di sini. Desa ini terbuka, terlalu banyak sudut mati. Jika mereka bertahan, mereka akan terkepung total. Ke hutan. Sekarang, perintahnya. Tanpa ragu, tim Raja Wali mulai berlari. Mereka menembakkan beberapa peluru ke arah musuh untuk menahan laju mereka, lalu menyelinap masuk ke dalam hutan yang rimbun. Namun, belum jauh mereka bergerak, sesuatu terjadi. SWOOSH. Jaring besar tiba-tiba meluncur dari atas. Praturian dan Kopral Bima tersangkut, terangkat ke udara oleh jebakan yang tersembunyi di pepohonan. Mereka meronta-ronta, berusaha melepaskan diri. Sial, mereka sudah siapkan perangkap. Dimas berusaha memotong jaring dengan pisau, tapi terlalu kuat. Dari balik pepohonan, suara langkah kaki mulai terdengar. Musuh datang. Arjuna melihat ke kiri dan kanan. Mereka hanya punya beberapa detik sebelum tertangkap. Tidak ada pilihan lain. Kita bagi tim, katanya cepat. Dimas, bantu Rian dan Bima. Yang lain ikut saya, kita tarik perhatian musuh. Tanpa menunggu jawaban, Arjuna dan 3 prajurit lainnya mulai berlari ke arah berlawanan, menembakkan peluru ke udara untuk mengalihkan perhatian musuh. Dimas tetap tinggal, berusaha membebaskan 2 rekannya yang terjebak. Tapi saat ia hampir berhasil, jangan bergerak, Dimas membeku. Dari balik pohon,
seorang pria muncul. Berbeda dengan yang lain, dia tidak memakai helm atau balaklava. Wajahnya terlihat jelas, berumur sekitar 40 tahun, dengan bekas luka panjang di pipi kirinya. Matanya tajam, penuh perhitungan. Di dadanya, ada lencana kecil berbentuk mata terbuka dengan garis melingkar. Pria itu tersenyum tipis. Sudah cukup permainan ini. Kalian milik kami sekarang. Sebelum Dimas sempat bereaksi, sesuatu menghantam kepalanya dari belakang. Dunia seketika menjadi gelap. Dimas tersadar dengan kepala berdenyut hebat. Pandangannya masih buram, tapi ia bisa merasakan tangannya terikat erat di belakang kursi kayu. Ruangan yang ia tempati gelap, hanya diterangi satu lampu redup yang menggantung di atasnya. Di sekelilingnya, suara gemerisik samar terdengar. Ia melirik ke samping dan melihat Praturian serta Kopral Bima juga terikat, wajah mereka penuh luka dan lebam. Mereka ditangkap. Suara langkah kaki bergema di ruangan. Dari bayangan, pria dengan bekas luka di pipinya muncul. Ia melipat tangannya, menatap Dimas dengan ekspresi penuh perhitungan. Akhirnya bangun juga, katanya dengan nada santai. Dimas menggeram. Siapa kau? Pria itu tersenyum tipis. Orang-orang menyebut kami banyak hal. Tentara bayaran, hantu perang. Tapi yang pasti, kami bukan musuh yang bisa kau hadapi dengan mudah. Dimas berusaha menahan emosinya. Apa yang kalian inginkan dari kami? Pria itu berjalan perlahan mengitari mereka. Kalian seharusnya tidak ada di sini. Operasi ini bukan untuk kalian. Tapi karena kalian sudah masuk terlalu dalam, ada dua pilihan. Bergabung, atau mati. Rian yang masih lemah berusaha mengangkat kepalanya. Persetan denganmu. Pria itu tertawa kecil. Sudah kuduga kau akan berkata begitu. Ia kemudian mengeluarkan sesuatu dari sakunya, sebuah foto. Dimas menatapnya, dan dadanya seketika terasa sesak. Itu foto tim Raja Wali, diambil sebelum mereka berangkat misi. Tapi yang lebih mengerikan, ada tanda silang merah di wajah beberapa anggota tim. Termasuk wajah Arjuna. Kami tahu segalanya tentang kalian, kata pria itu. Kami tahu berapa jumlah kalian, posisi kalian sekarang, dan, yang terpenting, kami tahu siapa yang paling berharga di antara kalian. Dimas menahan napas. Jadi, mari buat kesepakatan, lanjut pria itu. Katakan pada kami, di mana pemimpin kalian. Dimas tidak menjawab. Pria itu mendekat, menatapnya tajam. Katakan di mana Sersan Mayor Arjuna. Atau, satu persatu, kami akan buat kalian melihat rekan-rekan kalian mati. Dimas mengepalkan rahangnya. Ia tahu satu hal, mereka tidak boleh mengkhianati Arjuna. Tapi bagaimana mereka bisa keluar dari sini hidup-hidup? Sementara itu, di luar sana, Arjuna dan prajurit lainnya masih dalam pelarian, tidak menyadari bahwa musuh mereka kini telah mengetahui segalanya. Dan waktu semakin menipis. Arjuna menatap langit yang mulai gelap. Sudah berjam-jam sejak mereka berpisah dengan Dimas, Rian, dan Bima. Tidak ada suara tembakan atau tanda-tanda pergerakan musuh. Itu berarti hanya ada dua kemungkinan, mereka berhasil kabur, atau mereka tertangkap. Dan Arjuna tahu kemungkinan kedua jauh lebih besar. Ia merunduk di balik semak bersama Serda Haris dan dua prajurit lainnya, mengamati pos penjagaan kecil di tengah hutan. Di dalamnya, beberapa pria berseragam hitam berjaga dengan senjata lengkap. Kalau teman-teman kita masih hidup, mereka pasti ada di tempat ini, bisik Haris. Arjuna mengangguk. Kita tidak bisa menyerang langsung. Mereka punya keunggulan jumlah. Salah satu prajurit, Pratu Joni, mengamati sekitar dengan teropong malamnya. Sersan, ada satu jalur masuk di belakang pos. Tidak ada penjaga. Arjuna berpikir cepat. Jika mereka bisa masuk diam-diam, mereka punya peluang untuk menyelamatkan teman-teman mereka tanpa harus berhadapan langsung dengan pasukan musuh. Baik, kita bagi dua tim. Aku dan Haris masuk dari belakang. Joni dan Anto, kalian siapkan gangguan dari depan. Kita harus cepat dan senyap. Mereka bergerak perlahan. Dari kejauhan, Joni dan Anto mulai melemparkan batu dan benda lain ke arah pos, membuat suara-suara kecil di sisi lain. Para penjaga langsung bereaksi, beberapa di antara mereka bergerak meninggalkan pos untuk menyelidiki. Saat itulah Arjuna dan Haris menyelinap masuk. Mereka bergerak di antara bayangan, melewati lorong sempit hingga menemukan sebuah ruangan tertutup rapat. Arjuna menempelkan telinganya di pintu dan mendengar suara seseorang berbicara. Katakan di mana pemimpin kalian, atau kami buat kalian mati satu persatu. Dimas, tanpa ragu, Arjuna memberi isyarat ke Haris.
Dengan gerakan cepat, ia menendang pintu hingga terbuka lebar. Dor, dor, dua tembakan cepat dilepaskan Arjuna. Dua penjaga di dalam ruangan roboh seketika. Dimas, Rian, dan Bima masih terikat di kursi, wajah mereka babak belur. Pria dengan bekas luka di pipi, pemimpin musuh, berdiri dengan ekspresi terkejut. Namun, ia tidak tinggal diam. Dengan gerakan cepat, ia mencabut pistolnya dan membidik Arjuna. Tapi Arjuna lebih cepat. Dor, peluru menembus bahu pria itu, membuatnya jatuh tersungkur. Kau, geramnya, menatap Arjuna dengan mata penuh kebencian. Arjuna tak membuang waktu. Ia segera membebaskan Dimas dan yang lainnya. Kalian bisa jalan, tanyanya. Dimas mengangguk meski wajahnya penuh luka. Kami harus keluar dari sini. Tapi sebelum mereka sempat melangkah, suara alarm berbunyi nyaring. Musuh menyadari keberadaan mereka. Dari luar, terdengar suara langkah kaki mendekat dengan cepat. Mereka dikepung. Tak ada waktu berpikir. Ambil senjata. Kita keluar sekarang. Mereka meraih senjata dari musuh yang tewas dan bersiap bertempur. Di luar, pasukan hitam mulai berdatangan. Pelarian ini baru saja berubah menjadi perang terbuka. Alarm meraung di seluruh pos musuh. Dari lorong-lorong sempit dan pepohonan di luar, pasukan hitam mulai mengepung, senjata mereka siap menyala. Arjuna, Dimas, Haris, Rian, Bima, Joni, dan Anto berjongkok di balik dinding kayu, menyiapkan diri. Mereka tahu, ini bukan lagi tentang bertahan, ini tentang bertempur sampai akhir. Arjuna menggenggam senjatanya erat. Kita buka jalan keluar. Target kita ke utara, tembus ke hutan. Jangan berhenti. Dimas mengangguk, meskipun tubuhnya masih lemah. Ayo kita habisi mereka. Hening sejenak. Kemudian, dor, dor, dor. Tim Raja Wali melepaskan tembakan pertama, menghantam musuh yang baru memasuki ruangan. Tubuh mereka roboh sebelum sempat membalas. Maju, teriak Arjuna. Mereka bergerak cepat keluar, menerjang musuh yang terus berdatangan. Di halaman, suara tembakan bersahut-sahutan. Peluru beterbangan, menghantam dinding, menancap di pohon-pohon, dan menghancurkan kaca-kaca pos. Musuh terlalu banyak, tapi tim Raja Wali tak mundur. Praturian, meski terluka, bergerak cepat, menembakkan senapan serbunya dengan presisi. Kopral Bima menahan serangan dari sisi kanan, sementara Dimas melindungi Arjuna yang membuka jalan. Mereka terus bertempur, maju selangkah demi selangkah, tubuh mereka penuh debu dan keringat. Di tengah pertempuran, pria dengan bekas luka di pipi muncul lagi. Kali ini, ia membawa senapan serbu, matanya penuh dendam. Arjuna melihatnya. Tanpa ragu, keduanya saling membidik. Dor, dor, peluru mereka melesat hampir bersamaan. Pria itu terhuyung, darah mengalir dari dadanya. Ia mencoba berkata sesuatu, tetapi kemudian tubuhnya jatuh ke tanah, tak bergerak lagi. Arjuna menghela napas, tapi tidak ada waktu untuk lega. Dari arah lain, suara kendaraan mendekat. Bantuan tiba, helikopter TNI muncul di atas hutan, lampu sorotnya menerangi pertempuran. Dari sisi lain, pasukan elit Indonesia datang, menembaki musuh yang tersisa. Tim Raja Wali bergegas menuju titik evakuasi. Dari belakang, musuh yang tersisa mulai mundur, menyadari bahwa mereka kalah. Setelah berjam-jam bertempur, akhirnya tim Raja Wali keluar dari neraka itu. Saat mereka diangkut ke dalam helikopter, Arjuna menatap ke bawah, melihat pos musuh terbakar. Mereka mungkin telah memenangkan pertempuran ini. Tapi ia tahu, misteri tentang kelompok bersenjata ini belum sepenuhnya terpecahkan. Dan perang ini, mungkin belum